Nah, itu dia kawan-kawanku masih di pantai. Ayo kita samperin. Rupanya mereka sedang bermain bola kucing-kucingan. Tentu saja aku pun ingin ikutan. Jadi, satu orang bakal menjadi kucing dan bertugas mengejar bola yang ditendang di dalam lingkaran oleh temannya. Sederhana sih, tapi tak semudah kelihatannya. Selain itu, kalau di pasir begini, enaknya menggunakan bola takraw, teman. Farid, di siko lah rupanya nak. Dari tadi awak mencari. Kamu sayang bermain sih di siko. Lajar lebih suka ujian awak. Kalau rendah nilai ujian bah. Bermain saya pulang lah. Main bola tuh kawannya mak. Main bola ke main bola saya pulang lah kata mak. Cepet lah pulang lelangnya. Waduh, ibunya Farid menyusul ke pantai. Ibunya Farid memang terkenal sangat galak, teman. Tapi benar sih kata ibunya Farid, kalau besok di sekolah kami ada pembagian nilai ulangan. Tiba saatnya bagi-bagi nilai ujian. Mata pelajaran yang dibagikan adalah matematika, teman. Aku kok jadi deg-degan ya? Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, baik. Ibu akan membagikan hasil ujian kalian minggu kemarin. Sepertinya nilainya masih ada yang jelek ini. Satu persatu, teman-temanku dipanggil oleh Ibu Laras. Lalu giliran namaku. Bolang, ini kenapa nilainya sama aja sama Rafa? Jelek. Bisa tingkatin lagi, Bu. Yaudah belajar yang rajin. Ya, Bu. Aduh, kekhawatiranku menjadi kenyataan. Nilaiku jelek sekali. Ternyata nilai teman sebangkuku Rafa juga jelek. Begitu pula dengan sahabatku Farid dan Denis. Jelek semua. Aduh. Berbanding terbalik dengan nilai teman-teman perempuanku. Kalau dari raut wajahnya, sepertinya nilai mereka bagus-bagus. Gara-gara keasikan bermain sih, aku dan kawan-kawan jadi tidak sempat belajar. Alhasil, nilai ulanganku dan ketiga temanku pun jeblok. Kalau sampai orang tua kami tahu, pasti semua akan dimarahi. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Semua murid kelas 1 sampai kelas 6 langsung berhamburan keluar dari kelas. Namun, sebelum pulang ke rumah masing-masing, aku dan ketiga sahabatku sepakat untuk bertemu di kebun. Pak, Dit, nih, ngocong Pak. Di mana? Ngocong. Cepat, Tang. Oh, teh. Oh, dia teh dong. Tanpa kusadari, Bu Guru Laras ternyata memperhatikan kami dari kejauhan. Kalau belajar di kelas, aku mungkin ketinggalan. Tapi urusan panjat memanjat, akulah ahlinya. Bersama Farid, pohon ambacang setinggi 25 meter pun kupanjat dengan mudah. Namun, rupanya buahnya masih terlalu tinggi untuk kugapai dengan tangan kosong. Untungnya ada galah. Satu persatu, buah ambacangnya pun berjatuhan ke tanah. Denis, Rafa, tolong kumpulin ya buahnya. Di desaku, pohon yang masih berkerabat dengan buah mangga ini tumbuh liar. Kebetulan saat ini memang sedang musimnya. Di satu pohon ini saja, buahnya ada puluhan, bahkan mungkin ratusan. Aduh, sakit ah. Mengalang. Ambil macang, Bu. Karena ibu ah. Ya, Bu, maaf lah ya, Bu. Lelo lah manggilnya. Lah dapat banyak tuh. Lai tadi, Bu. Waduh, maaf ya Bu, aku nggak sengaja. Bu Guru nggak apa-apa kan? Kata Bu Guru,
Kalau kulit buah ambacangnya masih hijau dan dagingnya putih begini, itu tandanya masih muda. Itu kan masih putih tuh, banyak gatal. Kalau enggak biar ibu buat masakan, bah. Ibu. Buah ambacang muda paling enak dibuat jadi sambal atau hidangan. Ayo Bu, kita langsung olah. Tidak hanya jago mengajar, Bu Guru Laras rupanya juga piawai memasak. Rencananya, kali ini kami akan memasak pepes ambacang. Ibu guru bertugas menyiapkan bumbu, sementara aku yang kebagian memotong buah ambacangnya. Karena memasaknya di alam, bahan yang digunakan pun sesimpel mungkin. Namun, tetap kental ciri khas Minang, yaitu memakai lado, alias cabai merah yang banyak. Nah, selagi aku, Rafa, Denis, dan Bu Guru memasak, Farid memilih untuk belajar, teman. Tumben sekali ya. Tapi aku sangat menghargai kemauannya untuk belajar. Apalagi mumpung ada Bu Laras. Jadi bisa langsung bertanya jika ada yang tidak dimengerti. Oh, 90 tambah 6, 9 kan, Bo? Salah, Farid, mah. 96 kan, yo. Farid. Masa penjumlahan seperti itu saja masih salah sih? Sembari menunggu ikannya matang, aku dan yang lain ikut belajar bersama Farid. Lingkari bilangan yang lebih besar. A 24 25, B 15 35, C 37 23. Yang mana, Farid? Yang B. Salah, Farid. Yang C, Faridnya lebih besar. Yang lain C, Bu Guru. Oh, itu jawabannya C tuh. B. Meskipun masih sering salah dalam menjawab soal, kami semua senang sekali belajar di alam seperti ini. Suasananya terasa lebih segar dan menyenangkan. Nana, ikulah masak. Cobalah makan olelah. Alah berajar. Tak terasa, pepes ambacangnya sudah jadi. Pas sekali, perutku mulai berteriak minta diisi. Karena kami semua sudah kelaparan, makan pepes ambacangnya menggunakan singkong rebus. Kata Bu Guru, karbohidrat yang terkandung dalam singkong hampir setara nasi dan bisa bikin kenyang. Saya mak, lama singkongnya, Bu. Apa agak-agak asam, Bu? Bu, badeh nak. Iya, Bu. Satu, dua, tiga, lompat! Meloncat dari tebing kurang lebih setinggi 5 meter memang butuh keberanian luar biasa. Tapi bagi kami orang awak, permainan seperti ini justru bikin nagih. Soalnya begitu memacu adrenalin. Seru sekali. Apalagi kalau mainnya beramai-ramai seperti ini. Tak ada lagi rasa takut. Berganti jadi rasa senang, penuh canda tawa. Kebetulan kami semua memang pandai berenang. Inilah lokasi bermain favoritku di Mandeh. Namanya Pulau Sironjong. Selain bermain lompat-lompatan, dari atas ini pemandangannya indah sekali. Gugusan pulau-pulau kecil bertebaran di jarak yang terbilang berdekatan. Makanya Bu Guru Laras bilang kalau Mandeh adalah Raja Ampatnya Sumatera Barat. Keren, rancak bana. Yap, Bu Guru Laras rupanya masih betah ikut ngebolang bareng kami. Sepertinya sih Bu Guru sengaja pengen ikut supaya bisa sekalian mengajari kami beberapa materi pelajaran. Nak. Aku melencik tuh lelok ya.
Saki awak deh sama aku salah satu gaya gravitasi bumi. Bu. Boleh mereka meluncur buka doa. Bu. Bukan tangan ya. Bu. Kalau nak Saki awak deh. Wah, terima kasih Bu Guru. Infonya sangat bermanfaat sekali. Pantesan badan kami tadi sakit-sakit saat terjun mengenai air. Rupanya terkait dengan gaya gravitasi bumi ya, Bu. Teman, di kampungku sedang musim panen padi. Hampir setiap hari ada warga yang panen di sawah. Kebetulan hari ini giliran pamanku. Bersama kawan-kawan dan Bu Guru, aku pun ikut membantu. Ada yang unik dari sawah di Mandeh, teman. Hitungan luasnya bukan berdasarkan meter persegi atau hektar, melainkan berdasar jumlah beras yang dihasilkan atau istilahnya sukat, di mana satu sukat itu setara dengan 1,5 kilogram beras. Jadi, kalau kita mau menghitung luas petak sawah milik pamanku misalnya, menurut paman, luas sawahnya adalah 300 sukat atau setara 450 kilogram beras. Unik kan? Sawah di sini rata-rata merupakan sawah tak ada hujan, yakni sawah yang pasokan airnya bergantung pada air hujan. Setelah ditanam selama 100 hari, padi-padi di sawah milik paman pun sudah siap dipanen. Selanjutnya, padi dirontokkan atau istilahnya ditongkang. Meski berada di pesisir pantai yang cuacanya terkenal panas, Mandeh memiliki areal sawah yang cukup luas. Kata Bu Guru Laras, luasnya bisa mencapai puluhan hektar. Beberapa ada yang sudah dipanen, tapi lebih banyak yang belum. Aku suka sekali kalau sedang musim panen seperti ini. Soalnya nagariku jadi terlihat hijau. Begitu sedap dipandang. Hehehe. Nah, ini Ibu kasih pertanyaan. Kalian tahu enggak apa itu swasembada pangan? Tahu, Bu. Apa tuh? Makan lama-lama, Bu. Salah. Main bola di lapangan, Bu. Salah juga. Itu Bu. Swasembada pangan tuh mah mencukupikan kebutuhan pangan terutama bareh dalam negeri. Oh, tuh berarti awak nak perlu memberi bareh di negara lain, doh, Bu. Enggak, soalnya dulu tuh pertanian awak tuh melimpah di tahun 1986 sampai 1996. Jadi awak bisa swasembada pangan. Oh, gitu, Bu. Wah, aku baru tahu. Di tengah panen seperti ini, Bu Guru Laras sempat-sempatnya memberikan pengetahuan baru kepada kami. Ajaibnya, pelajaran yang disampaikan ketika sedang berada di alam seperti ini justru lebih mudah aku cerna, teman. Bermain sambil belajar di alam memang semenyenangkan itu ya. Berkat belajar di alam bersama Bu Guru Laras, perubahan besar aku rasakan di dalam diriku. Selain materi pelajaran lebih mudah kupahami, motivasi belajarku pun meningkat. Pelan tapi pasti, soal-soal ulangannya bisa kukerjakan dengan lancar. Aku seolah menemukan semangat baru untuk berprestasi di kelas. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Ulangannya rupanya langsung dinilai oleh Ibu Laras. Meski semua soalnya bisa aku kerjakan, rasanya tetap saja deg-degan. Kira-kira berapa ya nilai ulanganku kali ini? Selepas jam pulang sekolah, Bu Guru Laras menghadap ke ruangan Pak Kepala Sekolah. Kelihatannya Bu Guru hendak melaporkan nilai ulangan anak-anak hari ini. Kalau dari raut wajah Pak Kepala Sekolah, sepertinya nilainya bagus-bagus. Ya, ini udah bagus-bagus nih Bu nilainya. Mudah-mudahan besok ditingkatkan lagi ya Bu ya. Baik, Pak. Tuh kan.
dugaanku. Nilai ulangan murid kelas 5 bagus semua. Termasuk aku dan ketiga sahabatku. Tapi aku jadi penasaran, berapa ya persisnya nilaiku? Yang jelas, terima kasih banyak ya Bu Guru. Sepulang sekolah, kami biasanya melepas sepatu, teman. Dikarenakan jembatan kayunya sudah lapuk, maka akan menyulitkan kalau memakai sepatu. Lebih enak telanjang kaki seperti ini. Itu kan bapakku. Sepertinya mau ke kebun jagung. Lang, pulang. Ayo, sila jalan ni barang ayo. Jangan sampai jatuh na. Lambe yo. Langsung pulang yo. Yo, jangan main dulu. Oh iya teman, salam bocah petualang. Seperti inilah perjuangan kami anak-anak Nagari Sungai Gambir Sako di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat kalau mau pulang ke rumah. Meski kondisinya telah rusak, jembatan ini masih merupakan jalan paling cepat dari rumah menuju kebun atau sekolah. Makanya hingga saat ini terus kami gunakan sehari-hari. Jembatan kayu seperti ini memang banyak terdapat di desaku yang berada di perbatasan Jambi. Kalau kebetulan berpapasan dengan orang lain, mau tidak mau, kami harus bersenggolan sembari berpegangan erat pada seutas gawat. Nah, itu dia. Bapakku tampaknya sedang sibuk sekali memanen jagung. Setelah ditanam dan dirawat selama 120 hari, sekarang saatnya Bapak akan memetik hasilnya. Alhamdulillah, kebun jagung ini semuanya milik Bapak. Kebunnya luas sekali, bisa berhektar-hektar. Saking luasnya, kalau pas panen raya seperti sekarang ini, orang-orang yang membantu Bapak bisa belasan orang. Aku juga biasanya tidak mau ketinggalan, selalu turun tangan membantu Bapak. Jagung yang ditanam di sini bukan jagung manis yang biasa kita makan, teman, melainkan jagung ladang untuk pakan ayam. Bedanya jagung manis dengan jagung ladang adalah jagung ladang ini dipanen saat bijinya keras dan kering. Kalau sudah selesai dipanen, jagungnya dikumpulkan di dalam karung. Aku bersyukur sekali hasil panen tahun ini berjalan mulus. Berkat kerja keras Bapak dalam merawat jagung, tak ada serangan hama, apalagi gagal panen. Andaikan satu karung ini beratnya 100 kg, sementara jumlah karungnya ada 70 buah, jadi total panen kali ini mencapai 7 ton, teman. Wih, banyak sekali kan? Hehehe. Sebelum dijual kepada tauke atau tengkulak, jagung-jagungnya mesti dirontokkan dulu menggunakan mesin. Nah, panjang umur, itu dia mobil tengkulaknya. Di kecamatan kami memang ada beberapa orang tengkulak. Salah satunya adalah Pak Demang ini. Saat musim panen seperti sekarang, Pak Demang biasanya akan berkeliling mendatangi langsung petani di kebunnya. Harga 3.000 nih, wajar. Tambah lah harga ya. Dah seketik jadinya. Pembeli penambah beli pupuk mahal nih. Waduh, masa jagungnya hanya dihargai Rp3.000 per kilogramnya sih, Pak Demang? Sangat jauh sekali dari harapan kami. Sedih aku mendengarnya. Bisa kalian bayangkan betapa kecewanya ayahku. Perjuangan beliau seolah sia-sia. Pak, jika Pak, kalau 3.000 tu Pak ambil lah. Daripada nak jual lah. Harga jagung memang sedang jatuh di pasaran. Kalau hanya 3.000 untuk modal beli pupuk saja kayaknya tidak nutup. Belum lagi membayar orang yang bantu panen. Meski sedih dan kecewa, Bapak terpaksa tetap menjual sebagian hasil panen untuk membayar berbagai kebutuhan. Salah satunya uang sekolahku. Lang,
pulang lalu. Lalita saudara pulang lagi piti ke mak ya. Suruh mak pulang je soalnya ikut piti paknya ya. Iya. Ayo. Pak banyak kalau jual kan cari kayu ya. Yo, kerja sama ke Pak. Yo, hati-hati jalan yo. Karena hasil panennya banyak yang belum terjual, Bapak masih tetap berada di kebun jagung. Baik Pak, kalau begitu uangnya akan segera aku antarkan pada Ibu. Ibu rupanya sedang memasak makanan favoritku, gulai sampadeh Pekasam. Ibuku memang terbaik. Tahu aja kalau anaknya sudah lapar lagi. Mak, ada piti dari Abak tadi Mak. Ya. Hasil panen jagung nih Mak. Ayolah. Mak, mak terima ya Mak. Ya, makasih banyak ya. Cek Abang ya. Aku kena jalan. Kau mak boleh ke Pakasam tolong enggak mak dia. Berapapun uang yang Ibu terima, beliau pasti mengucap syukur alhamdulillah. Gulai sampadeh biasanya dibuat Ibu hanya di momen khusus. Salah satunya ya seperti masa panen sekarang. Yang bikin istimewa dari hidangan ini adalah keberadaan tempoyak atau durian fermentasi. Dengan cekatan, Ibu mengulek belasan cabai merah. Meski rumah kami ada di perbatasan Sumatera Barat dan Jambi, bagaimanapun juga kami masih orang Minang, teman. Namanya orang Minang, cabainya harus banyak. Ya sudah deh Bu, kita lanjutkan saja masak gulainya. Sekarang aku mau mencampurkan bumbu halusnya ke dalam air. Nah, itu dia Bapak sudah pulang membawa kayu bakar. Oh mak. Ya. Kau kayu api untuk batanak beko ah. Jadi. Di mana batan tu? Tak saya di belakang. Jadi Pak Litra dua. Ya. Aroma gulainya mulai tercium. Kalau ayah, ibu, Kak Egit, dan semua kawanku sudah berkumpul seperti ini, hatiku rasanya senang sekali. Apalagi sambil makan sajian favoritku. Makanan ibuku memang terkenal enak. Kami semuanya suka sekali dengan segala jenis masakan yang diracik ibu. Onde ya lama sama mak mak. Iyalah nyoba. Ikut kepian abak lagi batang pembeli. Pak, makan banyak-banyak Pak. Oh yo, boleh makan lah banyak lecah. Kadang, Pak. Li capek kadang stek. Iya Pak. Li lama sama mak kau mah. Iya Pak. Banyak tembu ayo. Abang tambah lagi, Pak. Alah abak aku habis keluar. Minta lah abak dia. Tambah je lah mak. Rasa gulai sampadeh Pekayam buatan ibu memang gak usah diragukan lagi. Tinggal di perbatasan Jambi membuat alam menjadi sahabat sehari-hari. Setiap sore, kami anak-anak Nagari Sako selalu berkumpul di sungai untuk mandi. Mandi ala kami ya seperti ini, teman. Sambil bermain loncat-loncatan dari atas batu. Seru sekali. Alam di sini memang masih begitu asri. Airnya dingin menyegarkan. Apalagi kalau habis hujan begini. Kalau sudah basah-basahan begini, aku bisa lupa waktu. Hanya bermain loncat-loncatan di sungai seperti ini saja, aku sudah merasa bahagia, teman. Lokasi favorit kami adalah bagian sungai yang bernama Lubuk Ladang ini. Selain terdapat batu besar, air di Lubuk Ladang juga cukup dalam. Cocok untuk meloncat seperti ini. Jangan khawatir, kami semua jago berenang kok. Jadi dijamin aman, teman. Tapi tentu saja kami harus tetap berhati-hati. Meski kami selalu bermain seperti ini setiap hari, aku dan kawan-kawan di desa tidak pernah merasa bosan. Paling sehabis main, perut agak sedikit lapar. Labu yang aku bawa tadi rupanya mau langsung diolah sama ibu. Katanya ibu ingin membuat lepat pundui.
Semacam kue basah yang terbuat dari buah labu yang dibungkus daun pisang, teman. Capek lah. Aku sih yes. Seperti halnya makanan berat, kue buatan ibu pun terkenal enak dan nikmat. Nah, cara membuatnya, ibu potong buah labunya terlebih dahulu. Biar cepat, sini bu, aku bantu mengiris gula merahnya. Selagi aku membantu ibu, Umi Egit bersama kawanku yang lain sibuk menyiapkan api. Nih, tolong ikut ada api nih. Tunggu aku nih. Setelah apinya menyala, labu yang sudah dipotong-potong kemudian dikukus. Sembari menunggu labunya matang, Farid memarut buah kelapa dengan sangkur tradisional. Wih, masaknya. Malah sama Hanya dikukus selama 5 menit saja, buah labunya sudah empuk dan matang. Selanjutnya, buah labu yang sudah matang dihaluskan dengan cara ditekan-tekan seperti ini. Farid, alah sudah karambiannya, Dit. Mbak kasih kolai. Setelah kelapa parutnya siap, kita masuk ke proses terakhir, membungkus labu halus beserta isiannya ke dalam daun pisang. Tapi sebelum dibungkus, labunya dicampur dengan tepung supaya teksturnya lebih pulen dan tidak terlalu benyek. Ni hujan hari ya, abak lu ni pulang ledo abak tu. Itulah mak, ni hujan hari ya, apa lu juga pulang. Yo, ni dah hujan nah. Mak, ibu opak mak di ladang. Itulah hari kau hujan nah. Yo, mak. Alek wah. Kemana ya Bapak? Kok belum pulang juga? Ya sudah, sambil menunggu Bapak pulang, aku selesaikan dulu pembuatan lepat kunduinya. Masukkan isian gula merahnya ke dalam labu, terus bungkus. Lalu untuk kedua kalinya labunya dikukus. Ni lihat masak apa lihat? Ni masak. Teh, masak dah. Kalau masak mau kasih kolai. Yo. Okey. Lepat kunduinya sudah jadi. Hanya saja Bapak belum juga kelihatan. Ayo Pak, segera pulang ke rumah. Kami semua menunggumu di sini. Rupanya Bapak belum juga pulang ke rumah. Tak mungkin kami mulai makan tanpa kehadiran Bapak. Nah, itu dia. Akhirnya Bapak pulang juga. Sini Pak, duduk dulu istirahat. Ayahku pasti lelah sekali. Bukanlah tu abak cik. Kau ialah kalau mak lah hilang lah tak abak dia. Anak rancak tu lah tu abak cik ya. Dia ialah mak bana, pandai ya mak masak ya. Oh iya, ayo kita coba bersama-sama kue labu buatan ibu. Labunya lembut dan manis, serta agak sedikit gurih yang berasal dari parutan kelapa. Mak. Ialah mak bana. Mak ya, oh mak. Kau ada rasa kita lah, tu lanjut anak ah. Alhamdulillah. Aiko dapat apa ya? Ya tukang tambah belanja ya. Ayo dah. Makasih ya Pak ya. Yo, lanjut makan ayo. Ayo, bisu abang jalan. Meski terlihat jelas raut wajah lelah di mukanya, tapi Bapak tidak pernah mengeluh dan tetap berusaha ceria di depan kami semua. Bagiku setiap hari adalah hari ayah, karena ayah sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Teman, sampai di sini dulu ya cerita dari kami, anak-anak Sibolang dari Muaro Sako, Sumatera Barat. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.